Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Krisna Rahansyah dengan NIM 452423053 dan teman saya Iman Praja Ahmad dengan NIM 452423049. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hakikat minyak dan gas bumi dengan mata kuliah Geologi Minyak Bumi dan dosen pengampu kami Dr. Aang Panji Permana, STMT. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke materinya. Hakikat minyak dan gas bumi, mata kuliah Geologi Minyak Bumi, dosen pengampu Dr. Aang Panji Permana, STMT. Dengan anggota kelompok Iman Praja Ahmad dan saya sendiri Raffi Krisna Rahansyah. Lanjut materi, pengertian dari minyak dan gas bumi. Minyak bumi merupakan campuran kompleks hidrokarbon cair yang terbentuk secara alami dari sisa organisme purba. Sedangkan gas bumi merupakan campuran dari gas hidrokarbon yang didominasi oleh metana yang juga berasal dari pelapukan organisme purba. Proses terbentuknya minyak dan gas bumi ini yaitu yang pertama, sisa organisme di laut purba terkumpul di dasar laut atau cekungan sedimen. Yang kedua, tertimbun oleh lapisan sedimen, lalu dilanjuti kondisi anaerob. Yang ketiga, karena adanya tekanan dan juga temperatur yang tinggi, sehingga terjadi maturasi organik. Yang keempat, yaitu hidrokarbon yang bermigrasi dan terperangkap dalam batuan reservoir, seperti gambar yang pada PowerPoint. Selanjutnya, komposisi utama dari minyak dan gas bumi. Yang pertama itu komposisi utama dari minyak bumi, yang tersusun oleh hidrokarbon cair yang diisi parafin, naften, dan aromatik, dan juga ditambah sedikit sulfur, nitrogen, dan juga kandungan logam. Sedangkan komposisi utama dari gas bumi yaitu yang pertama ada metana, CH4, lalu etana, propana, dan juga butana. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iman Praja Ahmad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Oke, yang berikutnya yaitu fungsi dan manfaat minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi, atau biasa yang kita sebut bigas, merupakan sumber daya alam yang strategis yang memiliki peran vital bagi kehidupan modern. Dalam konteks geologi dan energi, fungsi serta manfaat migas dapat dibedah dalam beberapa poin, yaitu yang pertama adalah sumber energi utama. Migas menjadi bahan bakar dominan untuk transportasi, pembangkit listrik, dan berbagai proses industri. Hal ini disebabkan oleh densitas energinya yang tinggi, kemudahan penyimpanan, dan kemampuannya menghasilkan energi dalam jumlah besar. Yang kedua adalah bahan baku petrokimia. Hasil olahan migas tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar, tetapi juga sebagai bahan baku industri petrokimia. Dari sektor ini dihasilkan plastik, pupuk, serat sintetis, pelarut industri, hingga komponen farmasi yang mendukung pertanian dan manufaktur. Yang ketiga, pendapatan negara. Di banyak negara termasuk Indonesia, sektor migas menyumbang devisa penting melalui ekspor, pajak, dan bagi hasil produksi. Pendapatan tersebut menopang anggaran negara dan stabilitas ekonomi. Pendorong infrastruktur dan pembangunan. Penerimaan dari migas sering digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta proyek strategis lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang berikutnya adalah karakteristik minyak dan gas bumi. Yang pertama, tidak terbarukan. Migas terbentuk melalui proses geologi yang berlangsung jutaan tahun dari akumulasi material organik di cekungan sedimen. Karena proses pembentukan sangat lama, migas tergolong sumber daya tidak terbarukan. Yang kedua, mudah terbakar, sumber energi efektif. Sifat kimianya yang mudah terbakar dan menghasilkan panas tinggi menjadikan migas sumber energi yang efisien dan praktis untuk berbagai kebutuhan. Berikutnya, distribusi tidak merata di dunia. Cadangan migas hanya ditemukan di wilayah tertentu seperti Timur Tengah, Rusia, Amerika Utara, dan Asia Tenggara. Ketidakmerataan ini memunculkan dinamika geopolitik dan perdagangan internasional.
Yang terakhir, membutuhkan teknologi tinggi. Eksplorasi dan produksi migas memerlukan teknologi canggih seperti survei seismik 3 dimensi, pengukuran levas pantai, serta sistem transportasi dan pengolahan yang kompleks. Yang berikutnya adalah permasalahan dan tantangan. Yang pertama, yaitu cadangan terbatas dan krisis energi. Keterbatasan cadangan migas menjadi ancaman bagi ketahanan energi global. Tanpa diversifikasi sumber energi, ketergantungan pada migas dapat memicu krisis energi di masa depan. Dampak lingkungan. Aktivitas eksplorasi dan produksi migas berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Pembakaran migas menghasilkan emisi CO2 yang mempercepat pemanasan global dan perubahan iklim. Yang berikutnya adalah ketergantungan ekonomi. Negara-negara penghasil migas rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Penurunan harga dapat mengganggu pendapatan negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu transisi ke energi terbarukan. Untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, perlu dilakukan peralihan ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan bioenergi. Proses transisi ini menuntut investasi besar dan pengembangan teknologi. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai energi fosil, minyak dan gas bumi memegang peranan yang sangat penting dalam menopang peradaban modern. Perannya mencakup sektor energi, industri, dan pembangunan infrastruktur. Namun, sifatnya yang tidak terbarukan dan dampak lingkungan yang signifikan menuntut pengolahan sumber daya yang lebih bijak. Generasi muda perlu memahami urgensi diversifikasi energi serta mendukung pengembangan energi terbarukan demi menjaga keberlanjutan sumber daya dan lingkungan di masa depan. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.